Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada pembahasan bahwa dalam berdakwah mengikuti jalan baginda Rasul alaihi salatu wassalam dipersyaratkan padanya dua hal. Dakwah itu ilallah, harus hanya kepada Allah. Yang kedua, ala basirah, di atas basirah, ilmu yang jelas. Kita telah sampai pada uraian makna basirah, mengarah kepada tiga hal. Basirah, ilmu jelas tentang satu, apa yang mau disampaikan, apa yang akan kita dakwahkan. Yang kedua, basirah terhadap cara penyampaian. Yang ketiga, basirah terhadap siapa yang akan kita dakwahi. Tiga. Dan telah kita ungkap tadi hadis diutusnya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal sudah merupakan ulamanya sahabat, sangat memahami agama. Dalam sebuah riwayat, Mu'adzun yub'atu yaumal qiyamah amamal ulama'i biratwah. Mu'adz akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan semua ulama dengan jarak satu ratwah. Di antara penafsiran satu ratwah, sejauh mata memandang. Mu'adz terdepan, ulama di belakang. Dia ulamanya sahabat ini. Ini dipilih oleh Nabi untuk berdakwah. Sebab dakwah harus di atas basirah. Itu pun Nabi tetap beri ilmu. Mu'adz, kamu mau mendatangi kaum dari ahli kitab. Kaum dari ahli kitab, diberitahu, yang kamu datangi itu orang seperti ini, ahli dalam kitab. Nabi tidak mengatakan kamu mau mendatangi orang Yahudi, orang Nasara, tapi Nabi jelaskan kalimat singkat yang menjelaskan siapa mereka. Ahli kitab, ahli. Supaya Mu'adz paham siapa yang mau didakwahi, bagaimana cara mendakwai. Siap. Itu pun Nabi beritahu lagi Mu'adz cara berdakwahnya. Apa yang pertama? Harus yang pertama kamu dakwahkan adalah supaya mereka berla ilaha illallah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan siapapun juga. Kalau mereka terima ini, ajarkan mereka supaya mereka menegakkan solat 5 waktu. Solat 5 waktu sudah ditegakkan, sudah turun. Tapi Mu'adz tidak disuruh langsung mendakwahkan solat, tapi diajak dulu supaya menerima la ilaha illallah, menegakkan la ilaha illallah. Nabi mengatakan, fa in ata'uka lidzalik, nanti setelah mereka mentaati kamu dalam perkara ini, perkara la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, fa'alimhum, maka ajarkan mereka selanjutnya annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, bahwa Allah telah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu
siang dan malam. Demikian sampai akhir hadis. Jelas bahwa dalam dakwah yang merupakan jalan kemuliaan ini, kemuliaan spesial ini, harus betul-betul di atas ilmu dan ilallah. Ilmu terhadap tiga. Apa yang akan kita dakwahkan? Bagaimana cara mendakwahkannya? Siapa yang akan didakwah? Islam sangat luas. Ajaran tauhid sangat luas dan dalam. Dalil-dalil, ayat-ayat haditsnya sangat luas dan dalam. Bagaimana cara kita mendakwahkannya? Lihat kondisi orang yang akan didakwahi. Lihat kondisi orang yang didakwahi. Sampai dalam perkara tauhid. Yang merupakan awal Islam, asal Islam, pondasi Islam. Coba ambil peristiwa ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah duduk bersama Nabi. Setelah itu Nabi pergi. Abu Hurairah bersama sahabat lainnya radhiyallahu anhu. Karena Nabi tidak kembali-kembali, Abu Hurairah gelisah. Dia keluar mencari Nabi, akhirnya menjumpai Nabi di salah satu kebun sahabat. Abu Hurairah terus mau dekat dengan Nabi, mau dapat ilmu terus. Walhasil dapat ilmu dari Nabi. Ilmu tentang keutamaan la ilaha illallah. Coba lihat. Dasar agama. Keutamaan, kemuliaan la ilaha illallah. Setelah itu Nabi suruh lagi sampaikan kepada orang keutamaan itu. Coba lihat. Dikasih lagi sendalnya Nabi sebagai bukti ini. Ada buktinya, kamu memang disuruh. Di tengah jalan bertemu Umar radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, dari mana, ada apa? Walhasil dia beritahu, saya mau menyampaikan ini. Kata Umar, jangan. Umar di atas ilmu juga dari Nabi. Ada ilmunya Umar. Untuk penyampaian sesuatu dari Nabi juga. Umar bilang jangan. Sampai Abu Hurairah dipukul lagi. Pukulannya Umar kalau Mike Tyson itu, Umar dalam sejarah Islamnya itu pernah macam kisahnya. Bagaimana dia berkelahi menghadapi orang-orang kafir Quraisy, dinyatakan Islamnya, dia hadapi orang kafir dari subuh sampai tengah malam. Seorang diri dia hadapi, tidak tahu berapa banyak manusia. Dipukul dia pukul juga, digulat dia banting, dia terus sampai pertengahan hari baru loyo. Itu berapa ronde? Menghadapi berapa orang? Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya keduanya sampai kepada Nabi. Abu Hurairah lapor, saya dipukul, tidak bisa. Nabi tanya, kenapa? Umar menjelaskan sebabnya.
Akhirnya dibenarkan sebab itu. Ingin lebih jelas sebab itu, saya kurang jelas lafadznya di hadis ini. Ingin lebih jelas sebabnya, di antara sebabnya, coba dengarkan kisah lain. Kisahnya Mu'ad bin Jabal. Ini juga dapat ilmu dari Nabi. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ulamanya sahabat, dibonceng oleh Nabi di atas seekor keledai. Kemudian Nabi tanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa haknya Allah kepada hamba dan apa haknya hamba kepada Allah? Itu pertanyaan apa itu? Dasar agama, pokok agama. Mu'ad menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini orang berilmu ini. Kalau ditanya, tidak tahu seperti ini jawabannya. Kalau pernah tahu dompala, biar tidak tahu menjawab juga. Sebab merasa malu kalau tidak bisa menjawab. Apalagi kalau sudah terkenal di YouTube. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Akhirnya Nabi beritahu, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Haknya Allah kepada hamba adalah Allah agar supaya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Dua tapi satu, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mencampuri ibadahnya kepada Allah dengan kesyirikan. Kemudian haknya hamba kepada Allah, dalam artian Allah haruskan dirinya untuk memberi kepada hamba sehingga menjadi haknya hamba. Haknya hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang penting tidak syirik. Allah tidak akan siksa. Mu'ad ketika mendengar ilmu ini langsung bilang, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Sebab ilmu apa ini? Ilmu besar, luar biasa. Selamat dari neraka, yang penting tidak syirik. Kondisi itu apa? Kondisi saat itu apa? Kondisi kaum muslimin sudah banyak menerima Islam, meninggalkan syirik. Mu'ad ingin langsung membahagiakan manusia dengan ilmu ini. Seolah-olah ingin menyampaikan, kita ini alhamdulillah sudah dijamin selamat dari neraka. Iya, sebab persyaratannya adalah yang penting selamat dari syirik, pasti selamat dari neraka. Mu'ad langsung bilang, "Ya Rasulullah, tidak kasih gembirakan manusia dengan berita ini?" Sebab asal pengajaran Nabi memang membahagiakan, menggembirakan manusia. Mu'ad langsung ingin menggembirakan dengan ilmu ini. Tapi apa jawaban Nabi? "La tubashirhum fayattakilu." Jangan kamu gembirakan mereka. Jangan kamu kabarkan berita gembira ini kepada mereka. Nabi larang. Ilmunya dari mana? Dari Nabi kepada Mu'ad. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Iya, tapi Nabi larang sampaikan. Lah, jangan dakwahkan, jangan sampaikan. Apa alasannya? Lihat, fayattakilu. Sebab kalau kamu sampaikan, dikhawatirkan yattakilu, mereka bersandar. Bersandar di atas ilmu itu. Maksudnya, akhirnya muncul orang yang berfikir, ini Nabi khawatirkan, muncul orang yang berfikir menjadikan ilmu ini sebagai pegangan pokok saja. Yang penting selamat dari neraka, selesai sudah. Tidak ada lagi semangatnya untuk menambah ibadah. Tidak berfikir lagi bagaimana masuk surga, menempati yang tertinggi, yang tertinggi, yang tertinggi, yang tertinggi. Iya. Akan muncul orang sekedar berpikir yang penting selamat dari neraka, selesai.
Tidak bersemangat menambah amalan, memperhebat kemuliaan dan seterusnya. Nabi larang Mu'ad karena alasan ini. Itu ilmu dalam penyampaian. Padahal ilmunya datang dari mana? Dari Nabi. Ilmu benar, sangat mulia, membahagiakan, tapi terlarang. Karena apa? Menghambat perkembangan kaum muslim. Agamanya Nabi di atas agama yang harus meningkat, meningkat, meningkat. Nabi bersabda, mengajar sahabatnya, "Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus." Kalau kamu minta surga, maka minta surga Firdaus. Itu pendidikan Nabi. Bukan sekadar masuk surga, tapi bagaimana menempati surga yang tertinggi. Tetapi Nabi sampaikan ilmu ini kepada Mu'ad. Iya. Kenapa? Sebab Mu'ad aman dari masalah ini. Mu'ad tidak akan berhenti dia. Dia sudah tertanam ilmu. Ilmu untuk terus meningkat, 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 tidak pernah berhenti. Makanya Nabi beritahu Mu'ad ilmu ini, sebab bermanfaat bagi Mu'ad. Adapun mau disampaikan secara umum, jangan. Bisa mendatangkan. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu. Umar, siapa Umar? Di zamannya Amirul Mukminin. Dan Umar saat menjadi Amirul Mukminin, jangan lagi tanyakan ilmunya, jangan lagi tanyakan kekuatannya, jangan lagi tanyakan kekuasaannya, jangan lagi tanyakan kedalaman fikihnya, jangan lagi tanyakan kehebatan imannya, jangan lagi tanyakan pamornya, segala banyak sekali. Sudah jadi Amirul Mukminin, haji di Mekah. Beliau melihat kemungkaran. Beliau sebagai Amirul Mukminin melihat kemungkaran. Umar ingin langsung menegur di hadapan luar biasa banyaknya jamaah haji kaum muslimin yang datang dari berbagai negara. Tapi ditegur oleh sahabat-sahabat pendamping Umar radhiyallahu anhu. Jangan ya Amirul Mukminin. Ini kondisi kaum muslimin yang datang dari berbagai daerah. Kalau kau mau sampaikan masalah ini nanti di Madinah. Sebab di Madinah sahabat, orang-orang yang dalam ilmunya, di sana perkembangan ilmu luar biasa khususnya. Orang-orang yang kemampuan akalnya dalam menerima perkara-perkara itu bagus cara bersikapnya. Jangan nanti di Madinah orang-orang yang bisa menanggapi permasalahan ini. Umar terima. Sesampainya di Madinah, langsung beliau sampaikan perkara itu. Ini perkara-perkara nazilah. Lihat Umar. Siapa yang menghalangi Umar kalau dia mau? Kekuatannya, kehebatannya, kedalaman ilmunya, kefasihannya. Tapi tetap diambil pendapat. Kondisinya kondisi masyarakat yang beragam sekali. Lain cara penyampaiannya dengan kondisi fikih, ilmu dalam berdakwah. Jadi tidak hanya sekedar berfikir ilmunya benar atau tidak, tapi harus berfikir pula tahu tidak cara menyampaikannya. Yang pahamnya seperti ini, seperti ini. Yang pahamnya seperti ini, seperti ini. Yang pahamnya seperti ini, seperti ini. Yang baru Islamnya seperti ini. Yang lama Islamnya seperti ini. Yang berada dalam lingkup seperti ini. Lingkup ilmu. Yang berada dalam lingkup yang kekurangan ilmu seperti ini. Dakwah betul-betul memerlukan ilmu. Bahayanya tadi. Apa bahayanya tadi?
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini yang dikhawatirkan. Nabi bersabda, kafa bil mar'i kadiba. Cukup seseorang jadi pendusta. Cukuplah dustanya seseorang kalau setiap yang dia dengar dia sampaikan. Kita berdakwah bahkan tidak dibaca langsung, copy paste sebar. Tidak dibaca langsung, copy paste sebar. Tersebar kemana? Siapa yang baca? Kita bisa tanggung akibatnya dari orang lain baca. Mereka sudah bisa menerimanya, sudah bisa memahaminya, atau tidak? Dakwah betul-betul memerlukan ilmu. Kemuliaannya sangat besar. Jalan kemuliaan setelah kenabian. Tetapi bahayanya pun teramat besar. Sampai-sampai dalam sebuah hadis, orang bisa berada pada neraka yang paling bawah, sangat jauh, dengan cukup satu kata, satu kalimat yang dia sampaikan salah. Satu kalimat salah. Satu kalimat salah. Berhubungan dengan satu kalimat itu siapa? Yang punya kalimat. Siapa yang punya kalimat? Orang-orang yang biasa menyampaikan. Kapan satu salah bisa berakibat fatal sekali? Inilah. Karena itu setiap yang ingin terlibat mengambil posisi berdakwah harus betul-betul pandai melihat cacat-cacat pada dirinya. Harus pandai betul melihat kekurangannya. Harus betul-betul pandai melihat ilmu meluas pembahasannya. Harus pandai melihat siapa yang akan disampaikan ilmu. Pandai menyampaikan bagaimana metode penyampaian ilmu. Itu pun kenapa saya sebutkan harus pandai melihat cacat. Sebab kita kalau di kalangan sahabat saja memungkinkan keliru, apalagi di kalangan kita. Pasti keliru. Pasti ada salahnya dalam penyampaian. Harus pandai melihat cacat, pandai beristighfar, sehingga terus melakukan perbaikan. Oh, saya salah di sini. Stop. Harus perbaiki lagi caranya. Perbaiki lagi caranya. Perbaiki lagi caranya. Belum lagi ilmu agama itu ada yang sangat wajib, ada yang kewajibannya selanjutnya, ada yang kewajibannya selanjutnya. Yang wajib saja berjenjang-jenjang. Kemudian sunnah-sunnah berjenjang-jenjang. Menyampaikan itu apa? Mulai dari yang paling wajib, kemudian yang wajib selanjutnya, kemudian yang wajib selanjutnya. Lihat bagaimana Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal. Harus yang pertama kamu dakwahkan adalah supaya mereka mentauhidkan Allah, supaya mereka berla ilaha illallah, selamat dari syirik. Nanti setelah mereka taati kamu, baru kamu ajarkan mereka salat 5 waktu. Salat 5 waktu kewajiban besar. Rukun Islam sangat besar. Tapi pahamkan tauhid, selamatkan diri dari syirik. Setelah mengerti ini, baru ajarkan. Berjenjang dalam dakwah. Kadang kita semangat, pokoknya keliru. Karena agama itu berat. Orang yang berdakwah harus betul-betul memahami agama itu berat. Kita berdakwah supaya orang beragama, dan agama itu sangat berat. Kalau kita ingin supaya orang memikul yang berat, apa langsung dikasih yang berat? Sedikit-sedikit. Iya. Sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kata Allah.
Kami akan resapkan kepada engkau Muhammad, turunkan kepada engkau ya Muhammad, qaulan thaqila, kalimat yang sangat berat. Kalau seandainya agama bisa dipikul sekaligus, ilmunya, keyakinannya, amalannya, dakwahnya, hidup dan matinya, maka Nabi Muhammad lah yang bisa. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak bisa. Makanya ayat apa? Ayat turun tidak sekaligus. Agama ini turun beransur-ansur. Syariat ini turun perlahan-lahan. Sebab berat sekali. Sangat berat. Kalau orang tidak paham ini, maka dalam berdakwah gimana? Tapi kalau orang paham ini, dia tahu bobot agama. Ini dulu. Nanti ditambah langsung isdet. Ini dulu. Yang diinginkan adalah orang bisa beragama. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Selanjutnya ini. Bagaimana Allah mendidik Nabi dan para sahabat. Bagaimana turunnya itu agama. Seperti itulah berdakwah. Kita kadang melihat orang peminum. Aneh kuboyayan. Saya mau hantam ini para peminum. Datangkan ayat-ayat hadis haramnya minuman, bahayanya minuman. Karena kebetulan para peminum semuanya. Padahal dia baru berdakwah. Dia tidak tahu bagaimana kondisi orang yang minum. Dan khusus pelanggaran minum itu dalam Islam sampai 3-4 fase ayat dan syariat turun, baru terakhir haram total. Sahabat ini manusia yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi, untuk menjadi manusia yang terbaik. Untuk menjadi manusia yang terbaik, itu pun terhadap pelanggaran minuman, mereka perlu berfase-fase supaya bisa meninggalkan total. Kita maunya apa? Langsung tinggalkan. Belum lagi banyak-banyak peminum justru punya ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu kebal, syirik. Salah lagi berfikir. Dia hanya menganggap minuman lebih berbahaya daripada syiriknya. Salah. Harus dakwahkan dulu apa yang bisa. Kalau dia selamat dari syirik, maka dijamin selamat dari neraka. Iya. Tapi kalau dia selamat dari minuman, tidak minum, tidak berzina, tidak makan uang haram, tapi masih syirik, pasti neraka. Pasti neraka. Apa artinya ditinggalkan semua itu? Sementara sebab neraka masih ada. Ini dalam dakwah. Ini yang kita bahas semuanya, baru berpikir tentang pokok dasar agama. Terus bagaimana lagi? Berpikir tentang mendakwahkan sholat, yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya. Ada lagi aturannya. Mendakwahkan yang ini saja harus melihat mana yang lebih wajib, mana yang lebih penting, bagaimana caranya, bagaimana kondisi yang akan didakwahkan. Sholat pun demikian. Dari sholat ini mana yang lebih wajib, mana yang fardu ain. Dari rukun-rukun sholat ini mana yang lebih. Dari wajib-wajibnya mana yang, dari sunnah-sunnahnya mana yang. Kita kadang, Masya Allah, semangatnya mendakwahkan sholat, langsung mewajibkan. Iya, pokoknya sholat harus begini, harus begini. Yang dibahas apa? Wajib-wajibnya. Sementara rukun-rukunnya belum berbahas. Ini dalam penyampaian, dalam berilmu. Belum lagi dalam beramal. Mengajak beramal, dalam menyampaikan ilmu saja luar biasa. Belum lagi dakwah untuk langsung beramal. Wah, itu lebih berhati-hati lagi.
Belum lagi dakwah supaya orang menjadi dai. Itu lebih berhati-hati lagi. Sebab agama ini sangat luas, sangat sempurna. Perlu betul-betul kedalaman keluasan ilmu. Dan kita jamaah sangat lemah di sini. Bersamaan dengan lemahnya kita, kurangnya ilmu kita. Lihat, bersamaan dengan lemahnya kita, kurangnya ilmu kita, ternyata agama yang mau disampaikan itu sangat luas. Ternyata agama yang disampaikan itu berat karena bobotnya, kekuatannya. Tapi ingat, di sisi yang lain, agama itu mempunyai sifat inna dina yusr. Sungguh agama itu mudah. Agama yang berat bobotnya ini Nabi katakan mudah. Maksudnya apa? Dalam beragama harus mempermudah. Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudah, kata Nabi. Kalian permudah orang dalam beragama. Jangan kalian mempersulit. Kalian gembirakan orang dalam beragama. Jangan kalian membuat orang lari. Sesuatu yang berat, tapi harus bagaimana? Dimudah. Caranya harus mulai dari yang paling dasar. Kemudian yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya. Tidak usah tergesa-gesa. Langsung mau mengejar yang tertinggi. Yang harus adalah berjalan yang benar, mendasar, mengakar, kuat. Niat tetap ingin sampai di puncak. Ingat, kita punya kemuliaan istimewa. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan pasti ada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Dai, setiap orang yang berdakwah pasti ada niatnya. Dan kalau niatnya benar, betul-betul menginginkan puncak kehebatan beragama, tegaknya agama Allah di seluruh dunia, niatnya jujur ke situ, saking jujurnya betul-betul dia tempuh caranya Nabi, tapi niatnya ke sana. Dia akan bersabar walaupun belum nampak, tapi mengarah ke sana. Kalau meninggal sebelum dia lihat hal itu, maka dia sudah dapat pahalanya. Ya tidak, dia sudah dapat pahalanya. Seperti orang yang mau membangun masjid. Dia mau membangun masjid. Niatnya apa? Supaya masjid itu makmur. Dengan pelajaran, dengan ilmu, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan beragam kebaikan. Dia inginkan itu. Supaya makmur, sehebat-hebat makmur. Tetapi tanah saja belum ada. Tapi dia mau. Dia mulai kumpul uang supaya bisa memiliki tanah untuk makmurnya bangun masjid. Yang seperti ini, yang sudah memulai dengan mulai yang benar, bangun ini, mulai dari ini, mulai dari ini, mulai dari ini. Walaupun baru batu pondasinya yang dia tanam meninggal, maka dia sudah dapat tidak? Dapat pahala. Sebab niat. Bukan di tangan kita manusia dapat hidayah, hanya di tangan Allah. Tapi kewajiban kita adalah, wajib bagi kita adalah berdakwah di atas ilmu. Harus di atas ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, dakwah di jalan Allah ini diperhadapkan dengan banyaknya musuh. Banyaknya hambatan. Untuk Indonesia saja luar biasa. Kalau antum baca buku putih Angkatan Bersenjata Indonesia, apa bahaya yang mereka hadapi? Seluruhnya adalah bahaya yang dihadapi oleh kaum muslimin.
Ancaman dari negara Eropa, dari negara ini. Ancaman yang berhubungan dengan narkoba, ancaman yang berhubungan dengan ideologi, ancaman yang berhubungan dengan paham ini, ancaman yang berhubungan dengan beragam perkara. Semua itu tidak terlepas dari Indonesia sebagai apa? Negeri muslim terbesar di dunia. Orang mau atau tidak mau, akui atau tidak, semua ancaman itu tidak terlepas dari Indonesia adalah negeri muslim terbesar di dunia, terbanyak di dunia penduduk muslim. Tanggung jawab. Ditambah besarnya ancaman, sementara kita tidak ada saja ancaman, agama itu sendiri sangat luas, berat, dan harus memudahkan. Apalagi beserta dengan ancaman. Gimana caranya bisa berdakwah dan bertahan? Harus ta'awun, kerjasama. Nah, disinilah orang-orang yang tidak bisa berdakwah, yang kurang ilmunya, tidak bisa mempertimbangkan masalah dan mafsadah lebih luas, bisa meraih pahala dakwah dengan ikut bekerja sama. Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza, kata Nabi. Siapa yang mempersiapkan orang untuk berperang, maka sungguh dia pun ikut berperang. Dia tidak berperang, tidak bisa dia berperang, tidak punya kemampuan berperang, tapi dia bisa mempersiapkan orang berperang, dapat pahalanya juga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-membantu kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Di sini harus, sebab berat sekali. Ditambah lagi, lihat kesulitan kita sendiri. Setiap pribadi kita diperhadapkan dengan musuh laten. Musuh laten paling berbahaya, iblis, syaitan. Iblis beserta tentara-tentaranya. Saking hebatnya bahaya ini, turun surah khusus ditempatkan di akhir Al-Quran menjelaskan kepada kita bahaya ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Dari bahaya al-waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Dari kalangan jinnya, inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam, kata Nabi, syaitan mengalir dalam diri anak cucu Adam seperti mengalirnya darah. Ayo, bagaimana menghadapi musuh ini? Turun surah khusus supaya kita berlindung dari musuh ini. Mengerikannya musuh ini, coba lihat. Qul a'udzu birabbil falaq, itu juga doa, surah turun untuk berlindung dari bahaya. Bahaya dari luar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hampir semua bahaya dari luar sudah ada dalam Qul a'udzu birabbil falaq, termasuk bahaya corona. Ada di situ sudah, bahagian dari bahaya yang ada. Apakah dari min syarri ma khalaq, bahaya semua yang Allah cipta, sebab itu ciptaan Allah, atau min syarri ghasiqin idza waqab, bahaya yang datang di waktu malam, sebab virus itu bisa menyerang di waktu malam. Min syarri naffatsati fil 'uqad, melalui sihir, atau min syarri hasidin idza hasad, melalui orang yang hasad. Orang yang hasad, dendam, dengki, sengaja menyebarkan. Tapi bersamaan dengan besarnya, luasnya bahaya di sini, Allah hanya suruh kita minta perlindungan kepada Allah dengan satu namanya, Qul a'udzu birabbil falaq. Minta, bilanglah, saya minta perlindungan birabbil falaq, dengan Rabb mencipta segalanya. Tapi untuk berlindung dari al-waswas, Allah suruh kita berlindung langsung dengan 3 namanya. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa 3 nama? Kenapa 3 sifat?
karena dahsyat mengerikannya bahaya. Min syarril waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini al-waswas al-khannas. Lihat sifatnya al-waswas. Al-waswas itu yang sangat mahir dalam membisikkan. Ini musuh dalam dakwah agama. Di setiap kitab, bahkan sampai sekarang, perjanjian baru, perjanjian lama yang dianggap oleh ahli kitab sebagai Injil dan Taurat, tapi bukan. Tapi ilmu tentang bagaimana Nabi Adam dan Hawa itu ada di situ. Kita diingatkan itu, mengerikannya waswas itu. Nabi Adam dan Hawa dibisikkan. Akhirnya apa? Melanggar untuk tidak mendekati syajaratul khuld. Kita diingatkan itu. Bahayanya itu bisikan-bisikan. Dan sifatnya al-waswas, bukan muwaswis. Muwaswis sekedar membisikkan, tapi al-waswas yang membisikkan dengan hebat dan betul-betul menguasai hal membisikkan. Kalau ulama begini cara menyesatkannya, kalau orang bodoh begini cara menyesatkannya, kalau penguasa begini cara menyesatkannya, kalau rakyat begini cara menyesatkannya, kalau laki-laki begini cara menyesatkannya, yang muda, yang anak-anak, yang tua begini caranya, wanita begini caranya, kalau orang susah begini caranya, kalau orang bahagia begini caranya, yang kelahiran begini cara sesatnya, yang kematian begini cara sesatnya, semua cara. Makanya disifati dengan al-waswas. Ditambah lagi sifatnya al-khannas. Apa khannas? Yang tidak pernah berhenti untuk datang. Dia datang membisikkan, kita ingat Allah, berlindung kepada Allah, lari. Berhenti, pasti datang lagi. Sebab khannas. Berhenti, pasti datang lagi. Terus, sampai kapan? Sampai saat-saat kita akan meninggal. Itu terakhir. Sampai saat-saat kita mau meninggal. Makanya kita disuruh minta perlindungan apa? Sebelum salam, 4 perlindungan. Allahumma a'udzu min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta perlindungan dari neraka, minta perlindungan dari siksaan kubur. Yang kedua, yang ketiga, minta perlindungan dari fitnah hidup dan mati. Hidup jelas. Apalagi yang dimaksudkan dengan fitnah mati? Padahal sudah ada kubur. Fitnah mati adalah fitnah, cobaan, gangguan saat mau mati. Syaitan akan datang. Ayo, gimana menghadapi? Dia al-waswas, al-khannas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Di dalam. Tidak bisa dihalangi di dalam. Ini yang kita hadapi. Yang membuat orang melemah dalam dakwah. Yang membuat orang yang bertahun berselisih. Yang membuat orang yang bersedekah berhenti. Yang membuat orang yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau tidak ada kerjasama antara penguasa dengan rakyat, antara orang berilmu dengan yang di bawah, tidak ada kerjasama dalam sampainya agama ini, maka sulit. Ditambah lagi, anggaplah tidak ada syaitan, kita sendiri, jiwa kita sendiri terdapat bahaya besar. Nafs, jiwa kita terdiri dari 3 nafs. Nafsul mutmainnah, jiwa yang mengajak kepada kebaikan. Nafsul ammarah bisu, disebutkan dalam surah Yunus, jiwa yang mengajak kepada jahatan. Yang pertengahan, nafsul lawamah, jiwa yang mengeluh, berkeluh kesah. Yang mengeluh berkeluh kesah tergantung kemana dia. Nafsul ammarah bisu, ada bahagian jiwa kita, bukan syaitan, di dalam diri kita, senantiasa mengajak kita kepada kejahatan. Lihat, ini yang kita hadapi. Belum lagi ada syaitan, jin dan manusia, belum lagi musuh-musuh dari luar, belum lagi kebiasaan jelek, belum lagi. Ditambah agama ini luar biasa, luasnya, beratnya, sementara harus dipermudah. Perlu ta'awun, perlu kerjasama.
Tetapi bersamaan dengan itu, kita lebih memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam dakwah, dalam setiap dakwah harus senantiasa kembali kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan perlindungan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah, setiap dai harus memahami bahwa yang dia dakwahkan adalah agama Allah. Agama Allah itu mudah, permudahlah. Nabi pernah ditanya, apa agama yang terhebat, terafdal? Kata Nabi, Al-Hanifiyah tus-samhah. Hanifiyah, agama yang betul-betul tegak di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah, betul-betul selamat dari syirik. As-samhah, as-samhah, mudah, longgar, adil, tidak memberatkan, nikmat di atas jalan kebenaran. Itu samhah. Disitulah puncak kehebatan beragama. Bagaimana saat kita beragama betul-betul tegak di atas tauhid, selamat dari syirik, betul-betul dirasakan keluasan, kenikmatan, keluarbiasaan beragama dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah. Tapi kalau kita beragama, itu awal-awal, kejar agama yang lebih hebat dari itu sampai dia mudah, nikmat. Sebab agama itu ujung-ujungnya mudah sekali, nikmat betul, nikmat betul. Orang ketika merasakan itu, dia tidak akan pernah tinggalkan apapun yang terjadi. Bahasa lainnya adalah kesempurnaan akhlak. Di sanalah ujung-ujungnya, puncaknya beragama. Salat agama. Salat yang sempurna yang melahirkan akhlakul karimah. Beriman, berakidah, kekuatan dasar agama. Iman, akidah yang paling sempurna, lahirnya kesempurnaan akhlak. Membaca Quran, agama. Membaca Quran yang paling sempurna yang melahirkan kesempurnaan akhlak. Demikian seterusnya. Melihat dalilnya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Saya tidak diutus kecuali, seolah-olah hanya ini dakwahnya Nabi, kecuali hanya untuk apa? Menyempurnakan kesempurnaan akhlak, bukan sekedar berakhlak, tapi kesempurnaan akhlak. Lihat bagaimana Nabi menjelaskan iman. Iman, biasanya orang kalau berbicara tentang iman, berbicara tentang akidah, orang hanya menampakkan keras. Iya. Tapi ternyata Nabi bersabda apa? Akmal mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Berarti kedahsyatan dalam beriman ketika semakin melahirkan akhlak, bahkan semakin sempurnanya akhlak. Ini yang harus dipahami betul agar supaya Islam betul-betul terlihat indah. Tapi yakinlah, sebaik apapun berdakwah, seikhlas apapun berdakwah, hebatnya akhlak dalam berdakwah, tetap musuh dalam dakwah pasti ada. Ada yang mengalahkan akhlaknya Nabi? Ada yang mengalahkan akhlaknya Nabi? Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia akhlaknya sejak kapan? Di tengah kafir Quraisy. Sejak kapan? Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling dibanggakan, dimuliakan sejak lahir.
saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Dia tahu betul bagaimana rezekinya bertambah kebaikan. Baik sekali ini kalau sekian ini. Terus bergelar Al-Amin, manusia yang paling dipercaya. Saking hebatnya kepercayaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi, sampai dalam perkara yang mereka akan berperang saling membunuh, kalau di hadapan Nabi berhenti. Dalam peristiwa sekitar 5 tahun sebelum Nabi diutus, ada banjir besar, Ka'bah hancur, Hajar Aswad juga hanyut. Akhirnya orang kafir Quraisy membantu, membangun kembali Ka'bah, tapi mereka tidak bisa bangun kecuali setengahnya. Itu ada Hijr Ismail, itu tanda Ka'bah masih di situ. Mereka hanya kasih tanda itu. Itu dulunya Ka'bah sampai di situ. Orang kafir Quraisy tidak bisa bangun, kehabisan tenaga, dibangun di situ. Dan dibuatkan beberapa pintu. Mereka membantu. Mereka hampir bertempur saat terakhir Hajar Aswad ketika ditemukan, siapa yang meletakkan di tempatnya. Setiap kabilah mengatakan kami, sampai ingin berperang lagi. Akhirnya mereka bersepakat, masalah kita diputuskan oleh orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Bani Syaibah. Mereka tunggu siapa yang muncul? Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi belum jadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad muncul. Begitu muncul Nabi Muhammad, mereka sepakat, atakumul amin. Yang datang kepada kalian adalah al-amin, manusia yang terpercaya. Senang semuanya. Ini belum jadi Nabi dan Rasul. Hebatnya itu Nabi. Manusia dibanggakan. Itu lebih, kalau kita punya anak yang dibanggakan, dipuji di tengah masyarakat, itu lebih. Nabi Muhammad itu seluruh kaumnya memujinya. Sepakat Nabi Muhammad, sudah, apa keputusannya dia? Saya yakin kalau bukan Nabi Muhammad bertengkar lagi. Diulangi lagi. Nabi Muhammad, akhirnya Nabi apa? Ambil selendangnya. Dia taruh Hajar Aswad di atas. Kemudian setiap pemimpin kabilah memegang pinggirnya. Sama-sama mengangkat ke sana. Diletakkan, selesai. Rela di hadapan Nabi. Kesempurnaan akhlaknya Nabi diterima. Tunduk mereka di atas kehidupan kesempurnaan akhlaknya Nabi. Tapi bersamaan dengan itu, saat Nabi mendakwahkan la ilaha illallah yang merupakan akar pelanggaran masyarakat, berubah menjadi orang gila, berubah menjadi tukang sihir, berubah menjadi, perlu kesabaran dalam dakwah. Yang jadi masalah kita dituduh bukan karena sudah melewati kesempurnaan akhlak. Kita dituduh sebab memang salah, memang todong kita. Kita tergesa-gesa, kita salah dalam menyampaikan, kita menyampaikan sesuatu yang belum saatnya. Kita menyampaikan itu pun terakhir. Bersamaan dengan semua itu, yang paling berat adalah ikhlas dalam dakwah. Syarat pertama adalah ad'u ilallah, berdakwah kepada Allah. Banyaknya dai yang mau mati dalam berdakwah tapi hancur keikhlasannya. Satu dari tiga yang pertama merasakan pedihnya api neraka adalah orang yang berjuang di jalan Allah, sampai berperang di jalan Allah, kemudian mati di jalan Allah. Di jalan Allah kata Nabi. Tapi kata Allah, kamu pendusta. Para malaikat mengatakan kamu pendusta. Apa sebabnya? Bal aratta ayyuqal fulanun jari. Kamu ingin dia supaya orang-orang bilang dia adalah pahlawan, orang berani. Satu yang lainnya apa? Yang dianggap sebagai qari,
Yang lainnya lagi apa? Yang mau dianggap sebagai orang dermawan. Ini yang merusak. Dakwah ilallah tidak boleh ada keinginan dipuji. Satu kali pun tidak boleh. Dan bisa selamat dari pikiran itu. Awal-awal dakwah mungkin bisa, ketika baru 1-2 orang yang didakwai. Tapi kalau sudah ratusan, ribuan, berat, sangat berat. Bergeser di dalam dakwah niat karena ingin dipuji. Belum lagi yang merusak niat yang lain, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan ini dan itu, merusak niat. Beratnya itu berdakwah. Perlu saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Saya akhiri dengan mengulangi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Semua pembahasan tadi ada dalam ayat ini. Wa man ahsanu qawlan, ada yang lebih indah. Ini menjelaskan apa? Keutamaan dakwah tidak terkalahkan. Bahwa dakwah harus diucapkan, tegas tersampaikan. Apa itu dakwahnya? Da'a ilallah, harus dakwah ilallah di atas ini. Wa amila shalihan, bahwa dakwah harus diamalkan, harus teladan. Tidak boleh tidak, bukan hanya sekedar menyampaikan, harus jadi amalan. Dakwah bagaimana teramalkan? Kemuliaan dalam berdakwah saat kita mampu mengamalkannya. Wa qala, saat dia nyatakan dakwahnya, innani minal muslimin, saya termasuk orang yang berserah. Banyak-banyak kita, saya dari kelompok ini, saya dari suku ini, saya dari yayasan ini, saya dari partai ini. Tinggalkan semua itu. Innani minal muslimin. Seandainya ada kelompok yang bisa diangkat untuk diangkat dalam bentuk pembanggaan, merendahkan yang lain, pembanggaan, maka ada yang lebih hebat dari muhajirin dan ansar. Tapi bersamaan dengan itu, suatu hari satu muhajirin dan satu sahabat ansar bertengkar, masalah pribadi. Muhajirin dan ansar yang dipuji dalam Al-Quran, yang beragama itu harus mengikuti muhajirin dan ansar. Tapi dua ini bertengkar. Akhirnya bertengkarnya apa? Bertengkarnya melahirkan yang muhajir memanggil, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, kita sama-sama muhajirin, bantu saya. Yang ansar juga bilang, ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, kita sama-sama ansar ini, bantu saya ini. Mau bertengkar karena ini. Lihat, dia gunakan nama muhajirin tidak pada tempatnya, dia gunakan nama ansar tidak pada tempatnya. Didengar oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ada'wa jahiliyah wa ana baina adhurikum. Kalian menyeru dengan seruan jahiliyah, padahal saya masih ada di tengah-tengah kalian. Da'uha, tinggalkan seruan itu. Fa innaha muntinah, seruan itu adalah sampah busuk. Muntinah, bau busuk sampah. Dakwah harus Islam hanya kepada Allah di atas petunjuk Nabi, sebagaimana petunjuk sahabat. Dan untuk ke situ jamaah berat, perlu ta'awun, kerjasama, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ini singkat beberapa hal yang saya ingin ingatkan diri saya dan kepada jamaah seluruhnya sehubungan dengan dakwah ilallah ini. Ya, semoga apa yang tersampaikan ini bisa menjadi sebab-sebab kebaikan, setidak-tidaknya menjadi langkah awal untuk memperbaiki diri, menjadi langkah awal untuk menjadikan dakwah ilallah di atas agama yang benar itu lebih kuat, lebih bersemangat, lebih ikhlas, lebih berta'awud, lebih berkorban, lebih bersabar, lebih betul-betul mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid, ketua masjid, imam kita, jamaah masjid di sini atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berada di tempat ini. Dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya
kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.